محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Ushalah An-Nur yang dirahmati Allah, tak ada kata yang pantas selain kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluhu. Karena di pagi yang indah ini Allah berikan nikmat kita, nikmat sababiyah, nikmat kesempatan, sehingga langkah kaki kita menuju tempat yang indah dan mulia ini dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat qobliyah, dan juga kita duduk menuntut ilmu, maka itu adalah bagian yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Selawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah kepada kita. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya membuka kitab, bahwa sebagai muqaddimah adalah hadirnya kita niatkan hadirnya kita ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho. Saya boleh kutip kata ridho. Saya boleh tanya kepada Pak Taufik. Pak Taufik pernah dengar gak kata ridho? Ridho itu apa? Ikhlas. Ikhlas. Bahasa ridho apa? Manahan. Bahagia. Pak Haji Rahman, ridho. Bukan ridho Rome ya. Pak DKM, Pak Agung, Pak Haji, ridho, ikhlas, menekan ikhlas. Pak Susilo, ridho, ikhlas. Bahwa kata ridho itu harus kita cari, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah kalau udah ridho sama kita ngapain aja enak, benar nggak? Kalau Allah udah ridho. Tapi kata Allah, aku akan ridho kepadamu jika engkau melakukan suatu ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah ridho waktunya sholat subuh dia masih tidur. Orang-orang udah bilang as-salatu khairu minan naum, dia masih ngorok. Ketika Allah panggil Allahu Akbar, dia masih santai aja. Bagaimana Allah ridho kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk patuh. Dengan itu Allah ridho kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini, insya Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal. Dikatakan, Inna Allah katama ridho bit-ta'at. Sesungguhnya Allah menyembunyikan keridhaan di dalam ketaatan. Jadi lempengan ketaatan, ibadah, kebaikan, jangan pernah kita memandang nilai pahalanya itu besar atau kecil. Nih saya ingat ini. Jadi Allah kalau udah ridho, kita baru aja kemarin tinggalin bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
itu pahalanya besar. Ya. Apakah di bulan Safar ini kita ibadah biasa aja? Karena kemarin kita nilainya tinggi. Jangan. Cari keridhaan Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Kapan aja, di mana aja, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita pengen cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lempengan Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, kerja sholat 5 waktu. Lempengan Allah tuntun kita untuk duduk menuju majelis ilmu, duduk kita. Lempengan Allah perintahkan kita berbakti pada kedua orang tua, kerjain. Karena Allah akan nanti cari nilai ikhlas yang tinggi pada kita nih. Allah akan ridho kepada kita. Saya pernah mendengar cerita ini dari kiai yang benar-benar valid ceritanya, bahwa ada seorang remaja putri, usianya kira-kira kalau kelas 3 SMA berapa umurnya Pak Rahman? Antara 17-18. 17 atau 18. Beliau meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu daerah tanahnya kena penggusuran karena ada bangunan yang harus dipindahin makamnya. Usut punya usut, akhirnya setuju ahli waris. Kemudian dibongkarlah kuburan yang ada di situ. Ternyata apa, jamaah yang hadirin? Ternyata itu kuburan seorang remaja putri itu masih utuh. Allahu Akbar, ternyata masih utuh. Akhirnya orang penasaran nih, kok bisa gitu, ya kan? Kok bisa? Emang nih amalannya apa ini anak gitu? Ternyata orang tuanya ditanyain sama salah satu seorang ustaz, ayah anda sebetulnya amalan apa sih ayah anda punya anak bisa hebat begini? Dia bilang, anak saya sama seperti anak yang lain, bercanda kepada ibunya, bapaknya. Cuman ada satu yang dia lakukan itu, ketika dia ba'da asar pulang sekolah walaupun keadaan lelah letih, itu anak-anak kumpul ngaji abatasa tuh, abatasa sampai maghrib. Kalau belum selesai maghrib sampai isya, sampai sebelum selesai ada PR tuh anak, ya kan, dia minta tolong ambil tuh ya, dikerjain. Dan dia tuh nggak pernah minta bayaran katanya, dia senang. Nah, ketika dia senang melakukan suatu ketaatan, kebaikan, keikhlasan yang tinggi, Allah ridho kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika Allah ridho sama kita, keikhlasan yang tinggi, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Hadirin. Maka dari itu cari amalan ketaatan, lempengannya kita harus ikhlas. Nanti kita ini bukan ahli ibadah yang melulu setiap hari menangis, bukan ahli juga sedekah setiap hari ngasih ngeluarin duit 1 juta, enggak. Walaupun itu harusnya keridhaan di situ gitu. Tapi ada perkara-perkara yang harus kita nanti kerjakan dengan penuh keikhlasan. Saya kutip dari kitab Nasha'ibul Ibad, seorang yang bernama ulama besar Abu Bakar As-Sibli. Beliau itu seorang ahli ibadah yang meninggalkan pakaian kemewahannya dan jabatannya. Ketika beliau meninggal dunia itu, ternyata temannya ini memimpikan dia. Kayak misalnya Pak Rahman punya CS, Pak Susilo gitu. Kita tahu impiannya. Dia bilang, wahai Abu Bakar As-Sibli, apa yang kau dapatkan setelah kematianmu? Dia bilang, Allah meninggikan derajatku. Dengan apa Allah meninggikan derajatmu? Sampai Allah tinggikan derajat, kau mendapatkan kenikmatan yang besar. Apakah kau dulu sering menaikkan ibadah haji dan umroh?
Dia bilang tidak. Apakah kau sering bersedekah atau tahajud dan sebagainya? Tidak. Dia bilang, saya waktu itu ingat dalam keadaan dingin mencekam di kota Basra, saya memakai jaket kulit yang kulit itu sangat hangat badan saya, dan saya melihat seekor kucing yang sedang menggigil kedinginan. Kemudian kucing itu saya taruh di dalam jaket saya sehingga kucing itu selamat dari rasa dingin yang mencekam, yang menggigil. Kalau seandainya itu perbuatan saya baik, dia tidak menyangka ternyata Allah ridho kepada perbuatannya itu, Allah tinggikan derajatnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dagang, cari keridhaan Allah. Kita sebagai pejabat, cari keridhaan Allah. Banyak seorang pejabat, dia mencari keridhaan Allah dengan jabatannya, dia melayani masyarakat dengan baik. Seorang kaya yang tajir, cari keridhaannya. Seorang guru, seorang ustaz, cari keridhaannya, duduk di sini dengan ikhlas dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cari keridhaannya. Dan Allah juga menyembunyikan kemarahannya itu di dalam kemaksiatan. Allah itu menyembunyikan juga ketidakridhoannya kepada kemaksiatan. Jadi jangan sekali-sekali menganggap remeh dalam bentuk dosa apapun. Ya kalau ngomongin orang mah dosanya dikit kali gitu. Ada yang begitu. Ya kalau jolim dia dikit kali dosanya gitu. Jangan sekali-sekali kita yang namanya kezoliman, dosa ya kan, kita anggap itu kecil dosanya, tapi besar di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang namanya bentuk kemaksiatan, dosa, bentuk-bentuk perkara-perkara yang tidak disenangkan oleh orang lain, maka jauhi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ahli ibadah, seorang perempuan, tetapi dia melakukan suatu yang buruk. Apa? Dia menyimpan atau mengkerangkeng kucing. Kucing itu kagak dikasih makan, di penjara itu aja kucing, karena dia benci oleh itu kucing. Gara-gara mungkin dia punya ikannya dimakan gitu ya. Saking keselnya tuh kucing disimpan sama dia kagak dikasih makan. Kan seolah-olah biasa aja itu kan gitu dianggap. Tapi Allah tidak ridho, Allah benci karena makhluk yang dicintainya dizolimin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, jangan pernah menyepelekan. Kayak saya juga menjadi ibrah pelajaran. Dulu ada seorang guru yang sering diundang maulid, Isra Mi'raj, kayak taklim gini kan. Ketika dia pulang habis makan kenduri, ada terselip di giginya makanan. Karena dulu belum ada kendaraan, dia pulang melewati kampung. Ketika melewati kampung, ada rumah yang terbuat dari kayu. Diambil tuh biliknya itu dikit buat kan gitu kan. Tanpa izin, tanpa bilang. Padahal beliau seorang guru, seorang ustaz, menyepelekan perkara yang sedikit gitu. Ternyata diimpikan oleh seorang muridnya. Dihisap katanya, dihisap. Muridnya itu udah mau mendekati, selesai. Guru saya mana katanya. Ternyata gurunya belum rapi dihisap. Na'udzubillah. Artinya hati-hati dengan kemaksiatan, kebencian. Jangan pernah kita meremehkan dosa yang kita anggap kecilannya dosa mah ya kan. Ya tentang orang mah kagak apa-apa. Jangan.
Jangan sekali-sekali kezoliman, maksiat kita anggap remeh, karena bisa jadi itu perkara yang kita anggap kecil di mata Allah sangat besar hadir di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita duduk di majelis ilmu, dari nasihat ke nasihat, dari bentuk perkara-perkara yang baik kita dengarkan dan kita amalkan, insya Allah Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu hanya sekedar mukadimah. Kita akan buka kitab kita. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un da'watin la turaddu. Ada 4 dakwah. Dakwah itu bermakna doa, artinya doa la turaddu, tidak mungkin doa itu tertolak. Nah, kata Nabi ini, kalau Nabi SAW ada 4 doa yang tidak mungkin tertolak. Dakwatul hajj hatta yarji, doanya orang yang haji sampai dia kembali. Kemarin doanya kabul banget nih. Haji Rahman. Ya, sono belum pulang. Dari awal kita berangkat, orang yang menaikkan ibadah haji itu doanya kata Nabi la turaddu, enggak mungkin tertolak. Mudah-mudahan semuanya bisa menaikkan ibadah haji. Ya rabbal alamin. La turaddu, enggak bakal tertolak. Ya, adapun majiah seseorang haji itu masing-masing, apakah dia mustajab rasul dan sebagainya, Allah yang maha mengetahui. Yang pasti orang yang menaikkan ibadah haji, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang begini? Saya juga pengalaman gini. Jadi waktu di Mekah, Madinah, ada telepon dari saudara. Dia bilang ini, kata saudara, Haji Rudi, tolong nih saya punya encing katanya, sakitnya ini banget gitu, bisa nggak doain disonokan katanya niat gitu. Saya namanya sampai seperti itu, saya sebutin namanya, saya bacain Al-Fatihah doa, Al-Fatihah biniyatul qabul. Berapa hari dia nelfon, alhamdulillah katanya udah enakan, udah meninggal. Saya kira udah meninggal, udah mendingan gitu. Alhamdulillah. Nah, artinya itu doa emang masya Allah mustajab. Makanya kalau kita nanti yang nanti akan Allah berangkatkan menaikkan ibadah haji, tempat itu adalah tempat yang istimewa, maka carilah doa-doa yang istimewa. Saya ingat doa-doa yang istimewa. Yang pertama, saya mengharapkan ridha Allah dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan keturunan orang-orang yang soleh, anak cucu kita min ahli ilmi, min ahli sodaqah, min ahli hajj, min ahli Quran. Pokoknya doa yang bagus-bagus, yang istimewa. Karena kita akan rugi kalau kita di tempat yang istimewa doanya biasa-biasa saja. Nah, jadi cari doa yang paling istimewa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi yang ngomong la turaddu, tidak mungkin Allahnya. Wa da'watul ghazi hatta yasdura, doa orang yang perang sampai dia pulang. Jadi doa orang yang perang kata Nabi, mujahidin nih bisabilillah, ya, ketika Palestina diserang kan, itu para mujahidin itu selama dia melakukan perang itu doanya itu nggak bakal tertolak.
Makanya insya Allah Iran menang, amin ya rabbal alamin. Wa da'watul maridi hatta yabra, dan doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Kenapa orang yang sakit itu doanya mustajab? Nah, sebetulnya ada dua nih. Kalau dia sakitnya ridho, ikhlas, semata-mata, ya Allah, saya sakit, mungkin dengan sakitnya ini dikurangi dosa-dosa gitu, karena saya sudah banyak melakukan kenikmatan-kenikmatan, maka insya Allah itu sakitnya itu doanya kabul, doanya adalah turun ke Nabi. Tapi ada orang yang sakit ngeluh, ibaratnya seolah-olah tidak terima dengan ketetapan Allah, boro-boro itu doanya kabul, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sakit doanya la turadu, tidak tertolak. Wa da'watul akhi ya akhihi bidzahril ghaib, dan doanya saudara kepada saudaranya yang lain yang tidak nampak, bidzahril ghaib. Jadi saya mendoakan Pak Rahman Rahim, tapi Pak Rahman Rahim lagi ada di Surabaya. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kebaikan saudara saya yang ada di Surabaya. Dia kan kagak tahu tuh, kita doain tuh, ya. Ya Allah, saya mohon berikanlah keselamatan, kebaikan, lindungi dia ya Allah. Itu ternyata doa udah pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya anak ada di pondok, itu doain aja terus. Jadi anak yang soleh, nuntut ilmu, berdoa butuhnya ya kan. Itu insya Allah doa yang paling kabul, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ngomong, hadirin Rasulullah. Wa asrahu haula'i dawatil izal wal akhil akhi bi zuhril ghaib. Nah, katanya itu wa asrahu yang paling cepat. Nih kata Nabi. Nah, itu doa yang paling diijabah. Nah, itu mungkin yang paling cepat, asra ada cepat. Ayo cepetan gitu. Ini asra katanya. Isim tabdil nih. Yang paling cepat gitu. Itu doanya. Kita mendoakan, tapi orang itu nggak tahu. Nah, itu paling cepat. Doa yang paling Allah ijabah. La turadu kata Nabi. Nggak bakal tertolak itu doa. Ayo kita perbanyak doa buat saudara-saudara kita. Kita udah agak ngasih ekonomi kepada saudara kita nih. Kita nggak bisa nyantunin dia setiap bulan, ya. Kita nggak ngasih apa-apa. Masa timbang doanya kita pelit kan gitu buat saudara kita yang jauh kan gitu. Saya tuh selalu sisipkan setiap malam Jumat itu, setelah saya baca ratib, yasin, tahlil dan sebagainya, saya sebut tuh satu-satu, empok saya, adik saya, saudara saya. Tuh, ya Allah berikanlah keberkahan buat kakak saya, namanya ini Fulan bin Fulan, yang namanya ini. Tuh, kita udah kagak ngasih apa-apa ya kan, setiap bulan boro-boro kita kasih beras 1 karung gitu. Tapi setidaknya ada doa kebaikan buat dia, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang harus kita ambil. Mudah-mudahan kita adalah orang yang saling doa bidoa, amin ya rabbal alamin. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam dan Dailami dan Ibnu Abbas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 man, siapa orang kunna yang ada fihi di dalamnya itu karena adalah dia munafiqan khalisan, benar-benar orang itu munafik. Kalau ada 4 perkara terdapat di orang tersebut, nah dipastikan itu murni orang itu adalah orang yang munafik. Nah ini yang kita jaga nih. Yang pertama, iza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Nah ini salah satu ayatul munafikin gitu.
Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa iza auda ahlama, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Udah janji, saya mau datang ya ke rumah ente jam berapa ya? Jam 10 gitu. Setelah itu, udah jam 10 dia kagak datang gitu. Gitu kagak ada beritahu dan apa-apa, biasa aja gitu. Kan artinya dia udah ngomong bohong dan berjanji nih. Wa iza ahada qadara, dan apabila dia bersumpah, sumpahnya itu palsu. Ya bener dah, saya jual nih demi Allah, demi Rasul. Ini dagangan saya jual 5.000 murah banget nih katanya. Pakai bersumpah lagi, padahal itu harga pasarannya 2.000. Itu jangan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa iza khasama fazara, dan apabila dia melakukan debat, selalu dia pengen menang sendiri. Walaupun 4 perkara ini kalaupun ada, maka dia benar-benar murni. Kalaupun ada satu pada kita jauhin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang Nabi akan katakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Rawahu as-Sayhan an Ibnu Umar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kuna fihi haramallahu ta'ala 'alan nar. Ada 4 perkara yang mana orang tersebut apabila ada di dalam dirinya, Allah akan haramkan kepadanya siksa neraka, tidak akan tersentuh kepada api neraka. Nah, ini kalau kita ada 4 dalam diri kita, kemudian Allah jamin kita nggak bakal tersentuh api neraka kalau ada 4 sifat pada kita ini. Wa asamahu minas syaitan. Yang pertama adalah menjaga diri kita dari rujukan-rujukan syaitan. Syaitan artinya selalu menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Artinya perkara-perkara yang mana syaitan rayu kita tidak kerjakan. Ada kesempatan untuk melakukan korupsi, ada, tapi dia tahan. Ada kesempatan untuk melakukan zina, dia tidak kerjakan. Itu artinya perkara menjauhi sifat-sifat syaitan, dirayu benar hatinya. Maka Allah akan jaminannya. Waman malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhab. Orang yang menjaga dirinya ketika keinginannya itu benar-benar ingin. Artinya syahwatnya begitu memuncak, keinginan untuk melakukan zina, benar-benar ada kesempatan. Dia punya duit banyak, di sebelahnya itu tempat pelacuran, ya, tapi dia tahan, dia nggak mau, dia nggak kerjain. Padahal dia tinggal nyebrang doang ibaratnya, dia bayar berapa pun ya, tapi dia tahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahina yastahi, wahina yaghdab. Dan tatkala ada keinginan untuk marah, namun dia tidak kerjakan. Posisinya dia benar, udah dia harus marah nih gitu, udah tahu dia yang salah gitu. Nah dia ada kesempatan harus marah gitu, tapi dia tetap aja sabar, dia nggak marah. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ada keinginan marah, tapi dia nggak kerjain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Wahina ya. Nah itu 4 perkara udah ya, udah. Ternyata itu 4 perkaranya. Allah akan jauhkan, dilindungi badannya dari api neraka apabila orang yang bisa mendapatkan di dalam dirinya tersebut.
Wa arba'un man kuna fihi nasrallahu ta'ala rahmatahu. Dan ada 4 siapa orang yang ada di dalamnya itu Allah akan sebar, Allah akan tanamkan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya itu. Jadi kalau ada 4 perkara ini Allah akan baluri rahmatnya di dalam diri kita. Wa dakhalahu jannah, dan Allah akan masukkan dia surga. Apa ini? Orang-orang yang sungguh istimewa Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Man awa miskinan, siapa orang yang mendirikan bangunan orang miskin. Nah, ini orang miskin. Kan dulu ada acara bedah rumah tuh, bedah rumahnya udah mau rubuh, ya kan? Udah mau rubuh, akhirnya dibangunin. Orang yang dibangunin rumah kira nggak? Seneng nggak? Menyenangkan hamba Allah. Allah cinta tuh, makanya rahmat tuh dikasih. Ada sebetulnya donatur yang kayak begitu tuh, dia nggak mau nampak gitu. Tapi kalau melihat orang susah gitu, dia langsung datengin di rumah, kayaknya sianan banget terlalu gitu, dikasih. Tapi dia nggak diekspos. Nah, itu tuh Allah cinta untuk orang. Man awa miskinan. Yang kedua warahiman doif. Yang kedua adalah orang yang menghormati ad-doib, menyayangi ad-doib, orang yang lemah. Orang yang lemah, nggak kuat apa-apa, tapi dia tetap melakukan kasih sayang lemah lembut kepada orang tersebut. Warafaqal bil mamluk, dan lembut kepada budak. Mamluk itu artinya budak. Ya, ini buat ya, dahulu ya kan. Lembut, budak itu adalah seseorang yang sudah kita beli. Kita bebas ngapain aja tuh budak zaman Nabi. Kita mau siksa kayak mau suruh apa aja bebas, itu budak. Tapi orang ini tetap kelembutannya dijaga dengan budak itu. Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau telah melaksanakan tugasmu hari ini? Sudah Tuhan. Padahal itu belum dikerjain, tapi dia nggak mau, dia tetap aja lembut. Nah itu hatinya. Nah, ini hikmah yang harus kita ambil kalau kita punya pembantu nih, ditamsilkan ya sekarang gini, bantu kita baru bayar dia gitu, tapi kerjanya malas gitu. Tetap aja dia lembut. Bang, udah ngerjain ini. Nah itu hikmah yang harus kita ambil. Kita kepada orang-orang itu tetap lembut. Wa'an faqa alal walidain, dan menafkahkan kepada kedua orang tua kita. Kita berikan, kita sisihkan apa yang kita mampu untuk orang tua. Nah jadi artinya kita sisihkan atau kita bagi apa yang kita bisa, kita mampu, kita bagi orang tua. Karena kesenangan orang tua itu akan menjadikan doa buat kita. Nah, artinya kita datang sebulan sekali kan, 2 bulan sekali. Dia sebetulnya senang kira kita kasih duit, kita bawa sembako, gitu. Ya, itu doanya itu ngeruntuh kalau orang Betawi bilang, emang lu ada nggak gitu, ada kasih, itu doanya terus. Nah itu Allah ridho kepada kita. Dengan keridhaan itu Allah akan berikan tebar rahmat kasih sayang ke orang itu, dan sudah dipastikan orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man a'tayahunna faqad a'ta khairat dunya wal akhirah. 4 perkara siapa orang itu yang diberikan
sungguh lebih baik dari perkara dunia dan akhirat. Jadi orang itu ada sifat tersebut, maka itu sifat yang ada pada dirinya itu kebaikan bukan cuma di dunia, kebaikan juga di akhirat. Ketika Allah berikan perkara ini kepada kita, maka kita adalah orang yang beruntung. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan. Yang pertama adalah lisanul dzakiran. Lidah, lisan, mulut kita zakiran, yang selalu berzikir. Jadi kita adalah bagian yang beruntung. Kita duduk bersini sambil berzikir, udah pasti ini Allah ridha kepada kita. Lisan zakiran, lisan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sungguh beruntung. Wa qalbun syakiran, dan hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dia terus bersyukur. Hadirnya rahmatullah Subhanahu wa taala. Wa badanu 'alal bala'i sabir, dan badan itu ketika tertimpa musibah dia selalu sabar. Wa jabatu la tabghihi khawnan fi nafsiha wa malihi, dan suaminya itu tidak ada berkeinginan untuk membuatnya sakit hati pada dirinya. Itu beruntung tuh orang tuh. Jadi dia punya suami, nyaman dia sebagai seorang istri, baik dari sikapnya, hartanya. Itu kata Nabi, Allah berikan kepada kita itu sungguh beruntung. Dia bukan cuma dapat kebaikan di dunia, tetapi kebaikan di akhirat. Masih lanjut? Udah. Kita nggak bisa di sini. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat dan juga Allah ridha kepada kita. Al-Fatihah. Allahumma ya karim, Allahumma ya karim, Allahumma ya karim. Allahumma anjir rahmat wa ni'mah wa safa ala hadhihi jamaah. Allahumma ja'al hadhihi jam'ana marhumah wa tabaraka min ba'dihi maksumah. Allahumma aftah lana abwabal barakah, Allahumma aftah lana abwabal khair, Allahumma aftah lana abwabal ilm, Allahumma aftah lana futuhal alimin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan fi hadhihi al-jamaah. Allahumma sallim ala hadhihi al-jamaah. Allahumma ij'al hadhihi jam'ana marhumah. Allahumma ij'al hadhihi jam'ana min ahli al-khair, min ahli taqwa, min ahli istiqamah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.